Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, "Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah, ya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu rezekinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih. Walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita. Ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah, hak sepenuhnya punya Allah, minta keturunan, sembuh penyakit dan segala macam, atau dikembalikan barang hilang, itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 106-107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti orang pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ya, para peramal-peramal, itu semuanya, ya. Sebab jika kamu berbuat demikian, kamu minta-minta kepada selain Allah itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa besar. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini saya mau berbagi tipsnya. Kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab. Tapi langsung introspeksi diri dulu. Karena semua ujian kalau datang, itu dalam bentuk teguran dari Allah. Apa saja. Maka yang pertama, astagfirullah. Lalu berdoa sama Allah. Sholat taubat. Minta, ya Allah, kalau permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Selesai itu sebenarnya. Tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya. Lalu kita ribut, kita bertengkar, kita ribut. Tidak ada manfaatnya. Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita. Kita harus lebih ke situ melihatnya. Karena di sini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sehat, kita lagi banyak nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Minta dan bersyukur padanya, selesai urusannya. Makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang sakit, lagi ada musibah, difitnah orang dan segala macam, harta kita diambil, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka langsung introspeksi diri, muhasabah, sholat, taubat, istighfar, selesai urusannya. Ya.